Pekan lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertandang ke Prancis menjumpai Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu. Prabowo bertemu untuk membahas program pelatihan para pilot TNI Angkatan Udara dalam mengoperasikan jet tempur Rafale. Pelatihan itu menjadi bagian dari proses pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia. Pelatihan ini penting karena para pilot TNI Angkatan Udara harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengawaki jet tempur generasi 4,5 asal Prancis tersebut. Selain kerjasama di bidang alutsista, kedua negara memang telah berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dalam bidang pelatihan dan pendidikan. Adapun Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Dassault telah menandatangani kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale pada Februari 2022 lalu. Ini merupakan awal dari kontrak yang lebih besar untuk pembelian 36 pesawat tempur Rafale berikutnya. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo menyebut pada awal November lalu 6 pilot tempur TNI AU dan 8 teknisi telah berangkat ke Prancis untuk menjalani pelatihan pengawakan dan teknis Rafale selama 3 bulan. Tak hanya jet tempur Rafale, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga melengkapi alutsista Indonesia, diantaranya kapal selam Scorpin. Pada November lalu, Prabowo bertemu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu di Jakarta untuk memboyong 2 kapal selam serang kelas Scorpin. Kapal selam Scorpin memiliki 4 generator diesel yang menyediakan daya 2.500 kW. Kapal ini juga dibekali dengan permanen magnet sinkronus motor. Scorpin mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju dengan kecepatan 20 knots di dalam air dan 12 knots di permukaan. Berikutnya ada pesawat Airbus A400M. Airbus A400M diandalkan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personil dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. Tak hanya itu, pesawat ini juga mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur. Selanjutnya, pada Juni 2021, Prabowo menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri. Melalui kesepakatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat bekas kelas Maestrale. Fregat Maestrale memiliki panjang 123 meter dengan berat 3.040 ton. Kapal ini mampu memuat 225 kru yang dilengkapi oleh berbagai persenjataan misil anti kapal permukaan, laras 127 mm dan torpedo. Sedangkan kapal fregat Frame memiliki bobot 6.500 ton dan panjangnya mencapai 144 meter. Kapal ini memiliki kecepatan tertinggi 27 knot. Kapal tersebut dilengkapi dengan sonar dan sejumlah senjata pendukung seperti 127/64 Volcano Gun. Terakhir ada alutsista buatan dalam negeri. Pada Juli 2020, Prabowo memesan 500 unit kendaraan taktis produksi PT Pindad. Pemesanan 500 rantis yang diberi nama Maung itu berlangsung tak lama setelah Presiden Joko Widodo meminta Prabowo membeli alutsista buatan dalam negeri. Maung sendiri memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Maung juga dirancang memiliki kemampuan modular untuk difungsikan menjadi berbagai varian operasi. Tak hanya ke Prancis untuk mempersiapkan kedatangan jet tempur Rafale, dalam kunjungan kerjanya ke Eropa pekan lalu, Prabowo juga menghadiri pelantikan taruna Indonesia pertama yang lulus dari Akademi Militer Royal Military Academy Sandhurst atau RMAS di Inggris. Adapun RMAS merupakan salah satu akademi militer tertua dan paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kali ini, Letda Infantri Raffi Pratama Insan dan Letda Infantri Muhammad Fadlan Mayrubi menjadi siswa Indonesia yang lulus dari Akademi Militer bergengsi tersebut. Mereka menjalani pendidikan di RMAS Inggris ketika berpangkat Sersan Mayor 1 Taruna atau tingkat 4 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Keduanya menjalani pendidikan di RMAS selama 1 tahun.